Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan ya. Ini pertanyaannya ini dapat hadiah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Baik. Pertanyaan pertama, ketika Imam Al-Barbahari mengatakan i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnatahiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Salah satu dari keduanya tidak dapat berdiri dengan tegak, melainkan dia membutuhkan yang lainnya. Maka apa pengertian sunnah? Imam Al-Barbahari mengatakan annal islama huwa sunnah. Islam itu sunnah. Apa itu pengertian sunnah? Siapa yang bisa jawab? Ini angkat tangan, harus jawab satu-satu supaya bisa dapat hadiah. Naam. Sunnah itu apa? Orang-orang bicara tentang sunnah, mubah, makruh, wajib, boleh. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ucapan Rasul bukan? Ucapan dan perbuatan. Berarti kalau pembenaran Rasulullah bukan? Misalnya Rasulullah lihat sesuatu tuh, terus Rasulullah diamin. Sunnah apa bukan? Berarti kalau sudah cuman perbuatan dan ucapan ini enggak nih. Tapi apa yang paling jelasnya? Na'am, barakallahu fiik, sesuatu yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu bisa berupa perbuatan, bisa berupa ucapan, bisa berupa pembenaran. Ini saya kasih hadiah ini. Ini kebetulan ini ada apa namanya? Masya Allah ya. Naam, dipakai untuk ibadah, jangan dipakai untuk jalan-jalan di pantai ya. Naam. Tayyib.
Baik. Pertanyaan berikut. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan agama itu pada akal dan pendapat manusia. Kenapa? Satu-satu mau dapat hadiah gimana? Hmm, ya. Mang Yadi. Karena akal itu berubah-ubah. Bisa berubah jadi apa? Batman. Bisa jadi apa gitu. Tergantung dengan pemahaman orangnya. Ya, naam. Ya masih kurang, tapi saya kasih hadiah biar semangat. Peci aja, karena jawabannya masih kurang. Naam, taib. Taib, barakallahu fiik. Ya, dipakai ya, dipakai buat sholat. Karena akal manusia itu bertingkat-tingkat. Taib. Ada yang cerdas, akalnya sempurna, ada yang akalnya kurang sempurna, ya, dan seterusnya. Baik, itu tidak bisa dapat hadiah ya, sudah lewat. Pertanyaan berikut, kalau seseorang terkenal dengan kebaikan-kebaikan agamanya, lurus akidahnya, lurus manhajnya, lalu dia terjatuh di dalam sebuah penyimpangan atau sebuah kekeliruan, maka kita tidak mengikuti kekeliruannya, tetapi kita tetap menghargai dan menghormati orangnya karena dia punya kedudukan. Bahkan berbicara atau mendiskreditkan dia itu termasuk bagian dari hal yang dilarang dalam prinsip ahlu sunnah, sama dengan makan racun. Ya, pertanyaannya, kenapa ulama, seorang alim, kok bisa keliru, bisa tergelincir dalam sebuah penyimpangan? Apa sebabnya? Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Nah ini, nah, pertanyaannya kepada ibu-ibu ini apa ini? Kenapa seorang alim sekelas Imam Nawawi misalnya atau Ibnu Hajar misalnya, ya, kenapa bisa keliru? Padahal mereka itu alim, orang-orang yang punya ilmu yang sangat luas. Nah, kenapa mereka bisa keliru? Kenapa bisa lahir dari mereka pendapat-pendapat yang lemah? Ya, pertama karena ulama manusia. Tapi kalau tiga orang jawab sekali gimana nih? Sarungnya nggak bisa dibagi tiga nih. Ya, nah, yang pertama ulama itu manusia, dia tidak maksum. Baik. Yang kedua, ini jawab harus satu-satu. Yang kedua, ya baik, itu penjelasannya, penjabarannya. Tapi sebabnya kenapa? Kenapa seorang ulama itu bisa jatuh di dalam kekeliruan? Pertama, dia manusia biasa. Oke, kita akui manusia biasa tidak luput dari khilaf. Nah, prinsipnya banyak ya, prinsip-prinsip dasar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua kenapa dia bisa lahir dari dirinya pendapat yang keliru? Dan terkadang dia berargumen, tapi pendapat itu keliru, gitu loh. Iya, kenapa? Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Nah, perwakilan aja, perwakilan, tidak apa-apa. Toib, gimana? Toib ini yang bapak-bapak ini gimana nih? Ikhwan, gimana? Toib, Waalaikumsalam. Nah, Toib.
karena perbedaan dalil yang diterima, artinya nas yang sampai kepadanya itu berbeda-beda. Terkadang mungkin sudah sampai kepada orang lain, ulama lain, sementara belum sampai kepada dia, ya, itu bisa jadi. Baik, faktor kedua. Faktor ketiga, naam, dia sudah berusaha untuk ijtihad, benar, dia sudah berijtihad, tapi ijtihadnya kelirunya. Pertanyaannya ini, kenapa itu dia bisa keliru? Yes, toib. Hidayah di tangan Allah. Naam. Toib, benar-benar. Tapi bukan itu yang kita maksud ya. Naam. Toib. Naam, naam. Baik, berikut siapa? Sehingga dia pilih pendapat yang keliru. Allah Ustaz. Taib. Taib. Apa berikut apa? Bisa jadi dalil itu sudah sampai kepada dia, tapi dia menganggap hadis itu lemah. Ya, paham ya? Karena tashih dan tad'ifnya hadis itu sebagiannya perkara ijtihadiyah. Ya, mafhum ya? Toib. Yang keempat ini harus dituntaskan ini supaya bisa paham dengan baik. Yang keempat apa ini? Yang keempat. Yang ibu-ibu yang keempat apa nih? Barakallahu fiik. Saya kasih hadiah. Sarung. Ya, ini sarungnya nanti diambil ya, Paus ya. Nah, toib. Nanti dihadiahin. Nah, faktor yang berikut adalah karena dia berpendapat dengan amalan penduduk sebuah negeri. Mafhum ya, ikhwan? Iya. Thayyib, barakallahu fiik. Naam. Berikut, kita dilarang berbicara terlalu dalam tentang takdir Allah. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh bicara terlalu dalam tentang takdir Allah? Padahal Allah berikan kita akal supaya kita bisa memikirkan hikmah-hikmah di balik syariat ini. Kenapa? Takdir Allah adalah rahasia Allah. Naam, sehingga kita tidak boleh berdalam-dalam dalam memikirkan rahasia Allah. Karena Allah enggak memberitahukan itu kepada kita. Mafhum ya? Toib, ini saya beri hadiah terakhir, subhanallah ya. Sarungnya sudah habis, nanti tunggu lagi kalau ada. Baik, barakallahu fiik. Ya, naam. Berikut, ada berapa tingkatan takdir? Ada berapa tingkatan takdir? 4. Pertama, satu-satu, masih ada hadiah nih. Ah, ilmu. Kedua, catatan. Ketiga, kehendak. Keempat, ciptaan. Toib. Ini apa pertanyaannya tentang takdir, tapi hadiahnya peci ini juga bagian dari takdir ya. Nah, toib, barakallahu fiik, jazakallah khair. Nah, berikut. Di kubur itu
sang mayit dibangkitkan dan didudukan oleh malaikat ketika awal dia masuk di dalam kubur. Dia ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan kubur. Pertanyaan, di kubur itu berarti sang mayit mengalami kehidupan apa tidak? Mengalami kehidupan. Baik. Kehidupannya rohnya saja apa dengan jasadnya? Roh dan jasadnya. Apa perbedaannya dengan kehidupan di dunia? Ibu-ibu, perbedaannya? Naam, kehidupan di kubur itu kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam barzakh, berbeda dengan kehidupan di alam dunia. Toib. Pertanyaan berikut, roh manusia itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat di beberapa tempat. Ada di antaranya tempat mereka itu di pohon-pohon di surga. Ada di antara mereka yang tempatnya di dalam tembolok burung hijau. Pertanyaan, roh siapakah di dalam tembolok burung hijau itu? Roh para syuhada. Roh siapakah yang berada di pohon-pohon surga itu? Roh orang mukmin. Toib. Apakah roh-roh itu akan tetap seperti itu atau akan dikembalikan kepada jasadnya? Kalau dikembalikan kapan? Akan dikembalikan kepada jasadnya. Kapan itu terjadi? Pada hari kiamat. Toib. Sampai di situ paham ya, ikhwan? Kita bisa lanjut ya. Selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah di poin yang ke 75 ya. Berkata Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah wa'lam anna Allah faddala al-ibada ba'dahum ala ba'din fid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan hamba-hambanya sebahagian atas sebahagian yang lainnya di dunia maupun di akhirat. Yani Allah menjadikan manusia itu satu dengan lainnya tidak sama, mereka berbeda-beda dalam urusan dunia maupun akhirat. Adlan minhu adalah sebagai suatu bentuk keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Wala yuqalu jara wala haba, sehingga tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu zalim atau pilih kasih, curang dalam hal itu. Artinya ketika Allah memberikan manusia itu berbeda-beda dari sisi dunianya, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Apakah kekuatan fisiknya, apakah bentuk fisiknya, apakah kecerdasannya, apakah ketakwaannya. Itu Allah berikan beda-beda kepada manusia di dunia dan di akhirat. Itu bukan berarti karena Allah pilih kasih, dan juga bukan berarti karena Allah zalim. Tetapi itu adalah karena keadilan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, baik, paham di situ? Kemudian kata beliau, faman qala inna fadlallahi 'alal mu'min wal kafir sawa fahuwa sahibu bid'ah. Sehingga barang siapa yang berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang mukmin dan orang kafir itu sama, maka dia adalah ahli bid'ah. Orang mukmin dan orang kafir diberikan karunia sama, itu dia ahli bid'ah. Paham maksudnya?
Kenapa? Ya karena tentu tadi Allah memberikan kepada manusia itu berbeda-beda. Orang kafir tidak sama dengan orang mukmin. Orang yang bertakwa tidak sama dengan orang fajir. Ya. Barang siapa yang mengatakan sama berarti dia ahli bid'ah. Kenapa? Karena nanti iblis sama dengan malaikat. Sama apa enggak? Enggak sama. Paham ya? Kemudian kata nanti kita jelaskan. Kemudian kata Imam Al-Barbahari selanjutnya, bal faddalallahu al-mu'mina 'alal kafir wat ta'i'a 'alal 'asi wal ma'sum 'alal makhdul adlan minhu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membedakan dalam memberikan kepada orang mukmin dan orang kafir. Allah bedakan mereka. Watta'i 'alal 'asi. Begitu pula orang yang taat di atas orang yang bermaksiat. Allah berikan karunia kepada orang taat melebihi orang yang bermaksiat. Wal ma'sum 'alal makhdul. Demikian pula kepada orang yang maksum di atas atau melebihi orang yang makhdul, terhina. Adlan minhu adalah merupakan keadilan dari Allah Jalla wa Ala. Wa huwa fadluhu yu'tihi man yasha'u wa yamna'uhu man yasha'. Dan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah tahan dari siapa yang Allah kehendaki. Baik. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini memberikan pelajaran secara umum kepada kita bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam membagi karunia-Nya kepada hamba-hambanya, itu Allah memberikan kepada mereka perbedaan-perbedaan dalam pembagian karunia itu. Ini yang pertama. Sehingga Allah membedakan, memberikan karunia kepada orang kafir itu berbeda dengan kepada orang mukmin. Allah berikan karunia kepada orang yang taat dari kaum mukminin berbeda dengan orang yang melakukan kemaksiatan dari kaum mukminin. Allah memberikan karunia kepada para nabi berbeda dengan Allah berikan karunia kepada selain para nabi dan seterusnya. Itu semua adalah bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Itu semua adalah bentuk keadilan Allah. Kalau kita katakan Ustadz, emang orang kafir mendapatkan karunia Allah? Kita katakan iya, dia mendapatkan karunia. Seandainya orang kafir tidak mendapatkan karunia Allah Azza wa Jal, maka tidak ada bumi bagi mereka untuk tempat mereka hidup. Tapi Allah membiarkan mereka hidup. Itu karena apa? Karunia Allah Azza wa Jal. Jadi Allah pun tetap memberikan karunia kepada mereka, meskipun karunia kepada mereka berbeda dengan karunia kepada orang-orang mukmin. Baik. Jadi di situ ada dua hal. Hal yang pertama, perbedaan dalam membagi karunia yang dilakukan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Hal yang kedua, perbedaan itu bukan menunjukkan bahwa Allah itu pilih kasih, tidak. Tetapi perbedaan itu justru menunjukkan tentang keadilan Allah Azza wa Jalla. Tentang apa? Keadilan Allah. Baik. Kita katakan, kenapa perbedaan pemberian karunia itu adalah bentuk keadilan? Jawabnya, karena keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan apa? Sesuatu pada tempatnya. Sehingga Allah memberikan karunia kepada orang yang taat adalah sebagai rahmat Allah atas sebab ketaatannya. Allah memberikan karunia yang kurang kepada orang kafir adalah sebab karena kekafirannya. Maka adil apa tidak? Adil. Seandainya orang itu kafir kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga, maka ini yang namanya kedzaliman. Karena Allah tidak meletakkan ini pada tempatnya. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir.
membedakan antara orang-orang yang taat dan orang-orang yang bermaksiat. Allah membedakan antara orang-orang yang maksum dan orang-orang yang terhina. Allah membedakan itu semua. Adalah merupakan bentuk keadilan dari Allah Azza wa Jal. Nah, kita lihat sampai-sampai di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi orang mukmin yang melakukan kebaikan. Allah tidak mendoliminya. Yuta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Orang mukmin yang melakukan kebaikan itu Allah memberikan balasan kepadanya atas kebaikannya itu di dunia, dan Allah simpan pahalanya di akhirat atas kebaikannya itu. Nah, sehingga Allah tidak mendolimi dia. Orang mukmin yang melakukan kebaikan, maka kebaikannya di dunia Allah berikan dia sebagai kebalasan kebaikan, dan Allah simpan pahalanya untuk dibalas di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Orang kafir apabila dia melakukan kebaikan-kebaikan di dunia dengan maksud untuk mendapatkan pahala, orang kafir juga ingin dapat pahala ya. Ada orang kafir nyumbang juga ingin dapat pahala. Walaupun dia berbeda dalam persoalan keyakinan terhadap Sang Pencipta ya. Nah, ada orang kafir kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan yang dia maksudkan dengannya untuk mendapatkan pahala, maka yut'am, Allah berikan dia makan di dunia. Allah berikan dia apa? Makan di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah lam yakun lahu hasanah yujza biha. Sehingga kalau dia datang di akhirat, maka dia tidak punya kebaikan lagi untuk dibalas di situ, di akhirat. Kenapa? Karena Allah sudah balas kebaikannya itu di dunia dengan Allah berikan kepada dia makan. Paham ya kawan? Jadi orang kafir dibedakan oleh Allah? Tidak. Dibedakan. Orang mukmin kalau dia melakukan kebaikan, maka Allah berikan dia bonus di dunia, dan Allah simpan pahala atas kebaikannya itu untuk dibalas di akhirat. Kalau orang kafir, dia melakukan kebaikan di dunia, maka Allah berikan kepada dia balasan di dunia saja. Di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Mafhum? Jadi berbeda ya. Toib. Di dalam urusan pahala. Di dalam urusan kedudukan, di dunia, itu pun Allah bedakan. Allah bedakan. Orang-orang yang berilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jal atas orang-orang yang tidak berilmu. Iya, orang-orang soleh ditinggikan derajatnya oleh Allah atas orang-orang fajir. Iya, bahkan di dalam urusan muamalah, hal-hal yang mubah, Allah bedakan antara orang yang taat dan orang yang tidak taat. Sebab itu ada beberapa riwayat, baik disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari maupun Sunan Abi Daud atau Sunan Ibnu Majah atau Musnad Imam Ahmad atau Sahih Muslim, itu Rasulullah membedakan antara putri beliau Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan putri Abu Jahal laknatullah alaih. Dibedakan tidak? Dibedakan. Bagaimana membedakannya? Bagaimana syariat membedakannya? Yani Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abul Walid, haddatsana Abul Walid, telah bercerita kepada kami Abul Walid. Haddatsana Al-Laits, telah bercerita kepada kami Al-Laits. An Ibni Mulaikah, dari Ibnu Mulaikah. An Miswar, dari Miswar bin Makhramah, dari Miswar bin Makhramah Az-Zuhri. Qal, dia berkata, Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul,
Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Nabi bersabda ya, Inna Banil Mughirah ista'dzanu fi ayyankiha Aliyun ibnatahum. Sungguh suatu ketika Ali bin Abi Thalib meminang anak wanitanya Abu Jahal, maka Bani Mughirah itu datang minta izin kepadaku, kata Nabi. Bani Mughirah datang minta izin. Memang ada satu riwayat saja dalam Sahih Muslim yang mengatakan Fatimah datang ngadu, cuma satu riwayat. Tapi semua riwayat mengatakan Bani Mughirah datang minta izin. Bani Mughirah apa? Datang minta izin. Maka Bani Mughirah datang kepada Rasulullah minta izin. Untuk apa? Untuk menikahkan anak mereka. Siapa? Juwairiyah. Nah, kepada Ali bin Abi Thalib, karena dikhitbah, dilamar oleh Ali bin Abi Thalib. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala adzan, maka aku pun tidak mengizinkannya. Aku tidak mengizinkannya. Dan kemudian diriwayatkan di dalam Sahih Muslim ada satu bab, yaitu di bab keutamaan tentang Fatimah. Di bab tentang keutamaan tentang Fatimah itu Nabi menegaskan kenapa Nabi tidak mengizinkannya. Kenapa Nabi tidak mengizinkannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastu uharrimu halalan wala uhillu haraman. Dalam riwayat Muslim dikatakan satu lafaz ini ya. Dan disebutkan juga riwayat ini bahwa kata Nabi, aku tidak mengizinkannya itu bukan berarti aku mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal. Atau apa? Mengharamkan yang halal. Walakin wallah la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah. Akan tetapi demi Allah, anak utusan Allah tidak bisa berkumpul dengan anak musuh Allah subhanahu wa ta'ala makanan wahidan abadan, di satu tempat selama-lamanya. Di satu tempat selama-lamanya. Seandainya bukan satu tempat, sah-sah saja. Sah saja. Ya, paham maksudnya? Baik ya. Nah, maka di sini para ulama memberikan penjelasan. Jadi tidak ada seorang ulama pun yang menjelaskan hadis ini bahwa ini adalah penolakan tentang ta'adud, tidak ada. Tidak ada. Tetapi ini adalah penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kebapakan ya, tidak mengizinkan putrinya dikumpulkan dengan putri musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mafhum ya ikhwan? Rasulullah membedakan apa tidak? Membedakan tidak? Membedakan dalam urusan dunia. Padahal dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwasanya innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Maka pernikahan urusan dunia apa tidak? Urusan dunia tidak? Urusan dunia yang bisa berpahala sama dengan makan, urusan dunia yang juga bisa berpahala. Iya, urusan tidur, dunia yang juga bisa berpahala. Iya. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan Allah memberikan dunia itu kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Namun ketika putri musuh Allah itu mau dikumpulkan dengan putri utusan Allah, itu Rasulullah tidak mau, tidak tega, tidak mau Rasulullah. Maka Rasulullah membedakan apa tidak? Membedakan. Maka di sini itu adalah bagian dari karunia Allah apa bukan? Bagian dari karunia Allah. Itu keadilan Allah apa bukan? Keadilan Allah kepada utusan-utusan Allah, keadilan Allah kepada orang-orang yang taat. Ya, supaya apa? Supaya tidak bercampur dengan kondisi orang-orang yang tidak taat. Kenapa? Karena nanti dijelaskan oleh para ulama, ya salah satu sebabnya adalah karena nanti orang-orang mengatakan bahwa Rasulullah memerangi orang-orang musyrik sementara dia berbesan dengan orang-orang musyrik. Ya. Ya. Paham enggak? Paham maksudnya, ikhwan? Baik. Lah di sini yang ingin ana petik di sini, ana sampaikan faedahnya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam membagi karunia-Nya kepada makhluknya di dunia ini itu berbeda-beda, tapi itu bukan bentuk kedzaliman Allah, tetapi itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa? Karena sesuai dengan
kedekatan, ketakwaan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam ayat ya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Nah, tidak ada balasan kebaikan itu kecuali apa? Kebaikan pula. Kemudian apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka Allah memberikan sesuai dengan apa? Kadar jauh dan dekatnya orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk keadilan apa bukan? Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di situ paham ya, ikhwan? Paham ya? Baik. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ditanyakan kepada antum, kenapa Allah membedakan, memberikan karunia kepada orang yang taat dengan orang yang bermaksiat? Apa jawabannya? Ya, bentuk keadilan Allah. Kenapa yang kayak gini kok dikatakan adil, padahal nggak sama ini? Iya. Nah, karena keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara Allah memberikan balasan sesuai dengan upaya orang itu dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi orang yang giat mendekatkan diri kepada Allah ya diberikan sesuai dengan kesungguhan, usahanya, kelelahannya. Orang yang tidak berupaya ya diberikan sesuai dengan kelemahannya atau tidak ada upayaannya dari dia, kurangnya pengorbanannya dan seterusnya. Ya diberikan sesuai dengan besar kecilnya usaha seseorang dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Sampai sini paham? Baik. Ana mau sampaikan nasihat. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang mukmin adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sementara orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sanadnya dari Zakaria, dari Sya'bi, dari Abdullah bin Amr. Ya, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaqul, lalu menyebutkan hadis ini. Taib. Ya perhatikan ya ikhwan. Hadis ini disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud rahimana wa rahimahullah. Hakikatnya seorang muslim adalah seorang yang menahan lisan dan tangannya dari membuat kemudaratan kepada orang lain. Apakah itu secara langsung ataukah sebab dia orang lain terjatuh di dalam kejahatan atau orang lain terjatuh di dalam dosa. Sebab secara langsung itu adalah misalnya dia langsung mengganggu, merampas harta, atau dia mencaci, dia memfitnah, itu langsung. Tapi ada sebab yang tidak langsung. Artinya melalui dia orang itu terjatuh di dalam sebuah dosa. Ana sebutkan sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran dari kehidupan para ulama yang wara. Yaitu terjadi pada kisah A'mash, Sulaiman bin Mihran bersama dengan gurunya. Suatu ketika mereka berjalan di sebuah jalan yang gurunya itu juga pincang. Lalu ada orang-orang duduk di pinggiran jalan tersebut. Makanya gurunya enggan untuk melewati jalan tersebut. Dia katakan, ayo kita balik jalan ke tempat lain. Kenapa wahai syekh?
nanti mereka menggibah kita, nggak enak. Ya kamu matanya sudah nggak benar, saya kakinya nggak benar, ya nanti lewat di situ lengkaplah sudah penderitaan. Ya, maka bisa digibahi. Maka kata A'mash, ya biarin. Ya mereka gibah kan mereka berdosa ya, kita dapat pahala. Apa kata sang guru? Ya, Masya Allah. Apakah engkau akan membiarkan saudaramu berdosa dan engkau mendapatkan pahala? Ya, subhanallah. Apakah engkau membiarkan saudaramu berdosa dan engkau mendapatkan pahala? Ya, maka ini yang ana maksudkan. Hakikatnya seorang muslim adalah orang yang menjaga dirinya dari memberikan gangguan kepada orang lain, baik secara langsung atau sebab-sebab, karena sebab-sebab dia yang tidak langsung. Lebih-lebih para penuntut ilmu mestinya wara, menjaga lisannya, ya, menjaga ucapannya, menjaga tindakannya dan seterusnya. Jangan sampai kehadiran dia di tengah masyarakat bukan membawa dampak positif, tetapi justru membawa dampak yang negatif. Apalagi para penuntut ilmu. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.